Di RUT ada di sini, BPJS. Iya kan? Jadi, kalau memang terlantar, kita akan lindungi, kita akan bantu. Dan saudara-saudara, pakai orang pinter, pakai profesor, pakai dengarkan dari manapun. Nah, ini saya terima kasih. Jadi berjam-jam kita di sini, bagi saya sangat beruntung. Saya sangat terima kasih. Saya salah satu idenya Pak Said Iqbal, aku akuilah benar-benar ini sesuatu yang bagi saya sangat penting. Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademi, ya, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya. Satu satgas kita antisipasi. Tapi saya ingin yakinkan ya kepada seluruh unsur serikat buruh, saya sangat yakin, saya sangat berkeyakinan, percaya saya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Negara kita harus dikelola sebagai suatu keluarga. Jadi kalau ada buruh yang terlantar, itu harus kita bela, harus kita urus dengan sebaik-baiknya. Dan pemerintah kita sudah memikirkan, pemerintah sebelum saya juga sudah memikirkan. Kita punya BPJS tenaga kerja yang sekarang bisa memberi bantuan yang tadinya hanya 3 bulan, 6 bulan. Sekarang 6 bulan. Iya kan? Di RUT ada di sini, BPJS. Iya kan? Jadi, kalau memang terlantar, kita akan lindungi, kita akan bantu. Dan saudara-saudara, tidak boleh terlalu risau. Khawatir perlu. Ya kalau orang tidak khawatir, mungkin orangnya itu nggak normal, ya kan? Benar nggak? Jadi kita waspada perlu. Tapi saya ingatkan kita punya kekuatan, saudara-saudara. Menteri Perikanan ya, dan Kelautan sedang merancang. Kita akan menggunakan potensi kita di bidang kelautan dan juga budidaya ikan, budidaya udang, budidaya lobster dan sebagainya. Itu potensi protein. Kemudian seaweed juga sangat potensial. Dunia butuh protein. Kita punya potensi yang sangat besar. Kita punya pantai salah satu terpanjang di dunia. Kita punya pulau-pulau banyak dan pulau-pulau besar. Kita rencananya segera akan kita mulai tahun ini di pantai utara Jawa, saya ulangi, 20.000 hektar tambak ikan. 1 hektar akan menyerap 2 sampai 3 pekerja. 20.000 artinya minimal 40.000 orang bekerja. Itu hanya 20.000 hektar. Rencana kita sampai dengan 40.000 hektar. Kita akan mulai dalam waktu dekat segera. 40.000 hektar. Itu di pantai utara Jawa. Di luar Jawa segera akan dibuka di Waingapu. Di NTT Waingapu 2.000 hektar. Sudah siap semua. Finance semua siap dan sebagainya. Dari mana-mana sudah diupayakan oleh Menteri KKP. Saya kira Menteri Keuangan juga segera akan keluarkan sudah ya. Oh, terima kasih Menteri Keuangan. Jadi sudah siap ya Waingapu. Jadi saudara-saudara, kita akan buka lapangan kerja baru. Nanti masalah PHK ini, saya sangat tertarik dengan usul Satgas PHK. Satgas PHK cari posko yang bagus, kita petakan semua, di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa segera
link and match dan pemerintah akan bantu. Saudara-saudara. Menteri Pertanian juga merencanakan kita akan melakukan investasi besar-besaran di bidang pertanian yang kita hitung nanti bisa menyerap 8 juta lapangan kerja. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Nah, tapi kalau saudara, ya tolong sampaikan ya Pak Said Iqbal sama Mas Riz tadi ya. Kalau umpamanya ya, kita tidak harapkan, tapi kalau memang benar ada perusahaan yang PHK yang ada di Jawa, ya kita tawarkan yang PHK. Saya bisa salurkan Anda bekerja, tapi mungkin di Kalimantan, atau di Halmahera, atau di Waingapu, atau di Merauke, atau ya dari situ. Oh nggak mau, saya hanya mau di Brebes. Ya nggak bisa dong, begitu ya kan? Karena saya lahir di Tegal, kalau bisa saya kerjanya di Tegal saja. Kalau bisa di kecamatan ini, ini, iya kan? Sekarang percaya, saya lihat daerah-daerah sekarang sudah banyak maju, benar nggak? Merauke bagus jalan-jalannya, sekarang sudah ada wifi di mana-mana. Ya. Jadi kita kalau asal demikian ya, kita akan buka lapangan kerja yang cukup besar. Tinggal, tapi benar, kita perlu Satgas terintegrasi semua pihak sehingga informasi cepat gitu loh. Begitu ada PHK di satu tempat, apa langkahnya? Saya terima kasih. Begitu cerita masalah, kita atasi, kita pelajari bagaimana, iya kan? Manajemen yang nggak beres cepat ganti, tapi kita selamatkan. Yang penting bagi saya, karyawan, buruh itu anak bangsa, harus kita lindungi, harus kita jaga. Ini bagi saya ini bukan apa-apa, ini kehormatan saya, kehormatan saya. Saya tidak mau jadi pemimpin, ya kan, di mana tidak mampu membantu dan melindungi orang yang paling lemah. Kalau yang kuat nggak usah dibantu lah, ya kan? Orang kuat kayak Pak Luhut ya nggak usah dibantu orang kuat. Beliau dikirim kemana aja tahan banting. Tapi yang jadi saudara-saudara ini, jadi saya satu hal yang saya dapat hari ini antara lain Satgas PHK. Tolong Menko, ya, ada Menteri Tenaga Kerja di sini, ya, tolong ya. Dan tadi kenapa saya minta Menteri Sosial juga tampil? Untuk yakinkan saudara, kita ini sudah benar-benar kalau kita buka sekarang mungkin di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, we are the real welfare state. Kita salah satu welfare state yang mungkin paling kuat di dunia. Saudara-saudara saya minta tolong kasih tahu saya contoh di mana ibu hamil diantar makanan tiap hari ke rumahnya. Ada nggak? Coba di Eropa ada nggak? Nggak ada. Ibu hamil diantar makanan tiap hari. Dan kalau Sabtu Minggu dia diantar bahannya ya. Ini luar biasa ini. Pak Dadan saya heran juga. Untung saya pilih Anda jadi kepala BGN. Anda profesor ya? Oh belum. Doktor tapi. Apa? IPB. Orang IPB. IPB hebat-hebat rupanya nih. Gubernur BI katanya IPB juga ya? Oh UGM. Ya nggak apa-apa. Saudara-saudara, ya jadi Satgas PHK sesuatu, kemudian tolong sampaikan, saya terima kasih. Bagi saya industri pertekstilan itu harus kita selamatkan dan kita jaga, ya kan? Makanya informasi sangat penting. Laporkan kalau ada yang goyah, karena gini, ternyata ada perkembangan dunia. Sekarang tekstil, ya pabrik tekstil yang modern, oke, dia bisa bikin garment, bisa bikin tekstil ya, tapi ada namanya tekstil baru. Bisa juga bikin jaring penangkap ikan.
Nah, ini potensi luar biasa, ya kan? Dan ini nilainya tinggi. Karena penangkap ikan itu mungkin tiap 2-3 bulan harus ganti. Karena dia di laut nangkep sekian ton tiap hari. Jadi jaring penangkap ikan potensi. Kemudian tenda, sekarang bencana alam di seluruh dunia, tenda sangat penting, ya kan? Tentara butuh tenda, tentara butuh macam-macam tekstil. Jadi ini harus kita perhatikan. Tapi tentunya di sini peran daripada badan terintegrasi dari semua stakeholder supaya informasi cepat. Ya, teknologi kita dengar di mana ada teknologi untuk bikin jaring penangkap ikan. Dan bagaimana ininya cari ke India, cari kemana? Kita lihat ada perkembangan apa, ke arah mana sekarang? Membuat sekarang rumah murah prefab dari bahan sampah bekas umpamanya. Sekarang umpamanya kita sudah tahu kan, bikin baju kapas kita kurang, tapi kita bisa bikin baju dari rami, ya, dari kayu, rayon, dari pohon dan sebagainya. Ya, jadi itu tanggapan saya. Terima kasih, saya Iqbal. Terima kasih saudara-saudara sampaikan. Ada yang belum saya jawab? Sudah semua? Baik. Sekarang waktu jam berapa? 17.20. Masih ada yang mau tanya? Saya bisa kasih waktu 30 menit lagi. Saya mau nguji ketabahan saudara. Padahal saya ini mantan guru juga. Saya tahu kalau udah audiens resah, ya kan, bisa lihat dari mukanya. Kalau ada yang angkat tangan, temannya sebelah, apa lagi kau nanya lagi? Iya kan? Bener kan? Bener nggak? Bener nggak profesor ya, rektor, iya kan? Bener nggak? Sudah lagi apa lagi? Ini jangan-jangan presiden minum kopi terus gitu ya. Tapi saya kira begitu ya, saudara-saudara. Terima kasih, saya sangat gembira. Ya, jangan keliru. Kita mungkin akan menghadapi masa yang sulit. Tapi kita pernah mengalami masa yang lebih sulit lagi. COVID itu menakutkan. Kita keluar rumah aja takut, ya kan? Gak berani ketemu orang. Tapi kita mampu mengatasi. Karena kita bersatu. Jadi Indonesia Incorporated. Pengusaha, buruh, pemerintah, akademisi, guru, dokter, kita sama. We are in it together. Kita satu keluarga besar, kita akan atasi bersama. Saudara-saudara, yang kuat, gunakan kekuatan. Kuat tenaga, kuat uang, kuat ilmu, kuat ide, kuat pakai bersama. Ya. Saya nggak menduga kok Said Iqbal bisa kasih gagasan yang hebat. Kok biasanya di atas truk komando teriak-teriak gitu. Waduh. Karena udaranya dingin. Udaranya dingin juga. Tapi terima kasih. Berarti apa? Anda ikut bertanggung jawab, ya kan? Kita akan atasi bersama. Terima kasih. Selamat berjuang sampai kita jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Well done job.